kita namakan malam ini adalah diberi topik malam jelas balik. Yang tertulis dalam background itu adalah boleh kita baca sebagai angkat, yang artinya beliau berlari buat menangis. Kita semua termasuk kami jajaran Anda harus berlari. Alhamdulillah, napas kami hari ini dari jajaran pemerintah Subang masih bisa mengimbangi larinya beliau, walaupun kadang-kadang ada yang entok juga, ada yang agak pegel-pegel. Jadi kami mohon maaf, mungkin faktor usia, Pak. Pelaksanaan kelas balik event ini bukan hanya, insya Allah bukan hanya sebatas seremonial ulang, tapi ini merupakan sebuah momen untuk melakukan evaluasi, melakukan muhasabah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Bapak Imran selama 1 tahun kepemimpinan di Kabupaten Subang. Dalam rentang waktu 1 tahun kepemimpinan beliau, tercatat telah ada 28 prestasi yang diraih oleh Kabupaten Subang. Dan ini yang patut kita syukuri, karena di beberapa acara kita dipercaya juga untuk menjadi pengisi materi. Kepercayaan itulah sebenarnya suatu prestasi yang tidak bernilai, yang bernilai tinggi bagi kita, dan mungkin itu hal yang kemudian membangun kepercayaan dan dukungan agar Subang ke depan jauh lebih baik. Kalau dalam bahasa sekarang kan ini adalah lari lebih cepat. Kami sadari bahwa pemerintah daerah Kabupaten Subang tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Subang. Dibutuhkan gotong royong, kebersamaan seluruh stakeholder, baik di level kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat desa. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, malam ini, untuk bersama-sama menguatkan tekad, mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Imran dengan satu tekad ngahiji, ngabakti, ngabukti untuk Kabupaten Subang. Malam hari ini genap 1 tahun saya berada di Subang. Pada kesempatan ini juga saya ingin memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, yang pertama sekali kepada unsur Forkopimda. Terima kasih para unsur Forkopimda yang luar biasa mendukung saya selama 1 tahun ini. Kemudian tentunya Pak Sekda, para asisten staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat yang berjibaku setiap hari di lapangan, para lurah, ya, kemudian juga dukungan yang luar biasa dari pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, ya, kemudian organisasi keagamaan, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang luar biasa. Pimpinan BUMD tentunya, ini Bang Jalan luar biasa, ini dukungannya ya selama beberapa kegiatan kita. Kemudian juga dari BUMD kita juga luar biasa mendukung kegiatan yang ada di Subang ini, sehingga dari bulan Mei mungkin kita sudah padat acara di Subang, dan saya berharap untuk tahun mendatang acara-acara yang lebih baik itu akan ada di Subang. Jadi saya berharap tahun ini adalah tahun fondasi untuk melompat lebih jauh, untuk melompat lebih tinggi di tahun 2025 maupun 2026 yang akan datang. Tepuk tangan dulu. Lebih jauh saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat optimis Subang akan lebih baik ke depan. Sangat berharap ini Subang menjadi daerah terdepan, termaju, dan kita punya potensi. Kita punya potensi yang luar biasa untuk maju dan berkembang. Dan
Saya sudah keliling seluruh Indonesia. Mungkin Subang ini salah satu daerah yang mempunyai potensi terlengkap di Indonesia. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kita punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa juga, 1.600.000 lebih. Kita juga punya potensi yang sedang berkembang saat ini. Ya, ada 3 kawasan besar yang ada di Subang. Kemudian juga hari ini sungguh suatu kebahagiaan juga bagi saya. 1 tahun saya berada di sini. Hari ini juga kita selesai membahas terkait rancangan peraturan pemerintah terkait dengan 2 KEK yang ada di Subang. Ini sebagai wujud tanggung jawab saya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten Subang. Saya masih ingat tanggal 20 Desember yang lalu setelah dilantik 1 hari saya di Gedung Sate oleh Bapak PJ Gubernur Jawa Barat. Ada 2 statement saya yang masih saya ingat sampai dengan hari ini. Yang pertama, kalau ada kinerja 1000%, maka saya akan mencapai kinerja yang 1000% itu di Subang. Yang kedua, jangan ragukan saya. Kalaupun saya ini bukan asli Subang, tapi jangan ragukan saya untuk membangun Subang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bulan Desember ini inflasi kita ada di angka 1,19. Dari bulan Januari yang lalu 4,9. Ini luar biasa. Ini kerja yang luar biasa dari kita semuanya. Ini Forkopimda ikut juga menjaga kestabilan, menjaga distribusi rantai pasok kita. Di sisi lain, OPD juga bahu-membahu berjibaku untuk menurunkan dari 4,9 menjadi 1,19, dan kita menjadi salah satu daerah terendah inflasi di Jawa Barat. Dari sisi stunting, kita juga mengalami penurunan yang luar biasa. Saya sedang menunggu hasil pengukuran yang dilakukan oleh enumerator pada bulan November yang lalu. Mudah-mudahan kita segera mendapat hasil yang jelasnya. Dari hasil pemantauan yang kita lihat, kita mengalami penurunan yang cukup baik. Ya. Ada 1.000 orang anak-anak kita itu yang sudah lepas dari stunting, sekitar 1.000 orang. Kemudian juga dari sisi kemiskinan ekstrim, dari angka 2% lebih, sekarang ini ada di angka 0,09 kalau tidak salah sekali. Selama pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa melihat bagaimana lancarnya pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Subang. Saya berterima kasih sekali kepada Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Pak Kajari, kemudian juga kepada Pak Camat yang ada di lapangan yang menjaga terus itu bagaimana situasi yang ada di lapangan. Kemudian kita OPD yang punya tugas untuk melakukan pendampingan, pemantauan melalui des pilkada, ini luar biasa. Kita sudah selesai untuk RPJMD kita, bahkan kita sudah breakdown di dalam RPJMD, dan untuk RKPD 2025 kita juga sudah selesai membahas dengan anggota DPRD
Dan sekarang mudah-mudahan ini kita segera akan mensahkan itu terkait dengan rincian penggunaan anggaran maupun kegiatan di tahun 2025 yang akan datang. Tadi disampaikan ada 28 penghargaan yang kita terima sebagai ini upaya kita bersama, bukan bupatinya, tetapi ini upaya kita bersama, bahu-membahu kerjasama, Forkopimda jaga kondusivitas sehingga kita dapat bekerja itu dengan baik. Hari ini ya kita mendapat anugerah yang luar biasa, RPP terkait dengan KEK, 2 KEK kita. Yang pertama KEK Industri Teknologi Terpadu Subang ada di Cikendel. Yang kedua, kawasan ekonomi khusus industri petrokimia dan elektronika Patimban. Ini peluang sekaligus tantangan bagi kita. Oleh karena itu saya berharap semua kita harus menyiapkan diri. Tidak hanya untuk tenaga kerjanya, tapi kita di pemerintahan daerah harus menyiapkan diri menghadapi nantinya datangnya investor yang luar biasa ke Kabupaten Subang. Dan hari ini juga tadi Pak Asisten 3 melaporkan kepada saya, Pak, nanti kemungkinan kita akan masuk lagi beberapa investor yang tentunya akan membuka kawasan pendukung untuk 3 kawasan yang ada di kita, termasuk juga 2 kawasan ekonomi khusus. Kalau dulu ya BKAD ini minta pendapat dari BPK auditor, sekarang BPK dan auditor minta pendapat dari Kabupaten Subang. Kenapa? Karena kita tahun 2024 itu mampu mengendalikan defisit berjalan. Dari Tempo juga meminta kita untuk mengisi di artikel, dan alhamdulillah Subang itu bisa tampil di halaman depan cover Tempo untuk edisi mingguan tahun 2024 ini dan menjadi bagian dari tajuk berita untuk daerah di minggu ini untuk edisi minggu ini tahun 2024. Kita tahu tadi di awal kita punya potensi yang luar biasa. Kalau ini bisa kita kelola dengan baik, saya optimis Subang ini akan menjadi salah satu daerah termaju, tidak hanya di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Saya berharap dengan potensi yang diciptakan Tuhan ini, kita bisa memanfaatkan ini dengan maksimal. Jadikanlah potensi ini menjadi peluang kita untuk membangun, untuk memajukan Subang yang lebih baik ke depan. Saya sampai dengan hari ini masih terbebani dengan penyematan Subang di luar sana. Ada yang mengatakan Subang itu sulit berkembang, susah dibangun, suka bimbang, setengah-setengah, nggak ada yang jadi, begitu. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih kacau, susu dan tumpah, begitu. Dan mulai hari ini saya nggak mau lagi dengar itu penyematan itu kepada Subang dengan prestasi-prestasi yang kita raih. Dalam era transisi kepemimpinan ini tentunya saya berharap semua kita yang hadir bisa mengawal itu. Semua stakeholders yang ada di Subang ini harus bisa mengawal proses transisi. Berulang kali saya sudah sampaikan bahwa visi misi daerah itu harus mengikuti visi dan misi Presiden. Bapak dan Ibu sekalian, saya bermimpi besar untuk Subang. Saya harap seluruh rekan-rekan bisa bekerja.
Saya tidak ingin berlari sendirian, semua harus ikut berperan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap jaga semangat ini, mari terus berkolaborasi, mengahiji untuk memperjuangkan cita-cita kita bersama dalam harmoni. Aku mengenal kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal melukis sengat tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan resah jiwa